Selamat datang di channel ini, mari kita simak berita terbaru seputar dunia MotoGP. Enea Bastianini menang di MotoGP Qatar 2022. Kemenangan ini pun jadi bersejarah untuk Gresini Racing. Pasalnya sejak 2006, tim asal Italia itu baru pertama kali meraih kemenangan lagi di kelas MotoGP. Bastianini berhasil menyuguhkan tampilan ciamik kala balapan di sirkuit Losail, Minggu malam WIB. Memulai balapan dari posisi kedua, pembalap asal Italia itu berhasil keluar sebagai pemenang. Kemenangan Bastianini jelas memberi arti besar untuk Gresini. Terakhir kali, Gresini Racing meraih podium pertama di ajang MotoGP adalah pada Oktober tahun 2006, tepatnya di sirkuit Estoril, Portugal. Kala itu, kemenangan diraih pembalap asal Spanyol, yakni Toni Elias. Pada momen itu pula, tim Gresini masih bernama Fortuna Honda. Kini, penantian panjang Gresini telah terpecahkan di seri perdana MotoGP 2022. Tim satelit Ducati itu kembali menduduki podium teratas di sirkuit Losail, Qatar, lewat Bastianini. Namun, bukan hanya itu saja, kemenangan Bastianini menyimpan rasa membanggakan. Sebab, Bastianini sukses mempersembahkan kado indah untuk pemilik Gresini, Fausto Gresini, yang telah tiada pada Februari tahun 2021. Tim Gresini Racing dibuat terharu setelah Enea Bastianini berhasil finish di urutan pertama MotoGP Qatar 2022 pada Minggu malam. Momen bahagia itu dibagikan akun Instagram resmi tim Gresini Ducati, @GresiniRacing, usai balapan kelar. Suasana tegang terasa di antara mereka. Kemudian iringan tepuk tangan menggemparkan paddock, sembari terlihat di layar TV, Enea Bastianini menyelesaikan balapan di urutan pertama. Tangisan mereka semakin pecah, setelah Enea Bastianini resmi dinyatakan sebagai juara di MotoGP Qatar 2022. Teriakan dari ofisial hingga saling berpelukan satu sama lain, terlihat dalam video itu. Dalam akun itu juga tim Gresini Racing, juga mengunggah foto Enea Bastianini mengangkat trofi, sambil menaiki podium kemenangan. Dalam caption juga terlihat bahwa kemenangan ini membuat terharu seluruh personil tim. "Enea, kau membuat kami menangis," tulis caption itu dengan huruf kapital semua. Rasa haru tidak terlepas dari kemenangan yang menciptakan momen bersejarah. Sebab, ini merupakan kemenangan pertama tim Gresini Racing sejak terakhir kali terjadi pada Oktober tahun 2006. Dalam postingan berisi video itu menampilkan jajaran ofisial tim Gresini Racing menangis haru, usai pembalapnya menyudahi balapan di urutan pertama. Tidak satu pun mata mereka bergeming dari layar TV di paddock, melihat Enea Bastianini juara di sirkuit Losail. Keberhasilan Bastianini tak diikuti penampilan apik rekan setimnya, yakni Fabio Di Giannantonio. Pembalap asal Italia itu gagal menembus posisi 10 besar. Giannantonio hanya menempati posisi ke-17, di belakang Daryn Binder, W2RNF Yamaha. Meski begitu, pembalap berusia 23 tahun itu tetap tampil bagus di perdanya di MotoGP. Ia melakukan aksi overtake penuh perhitungan di lap ke-19 yang membuat Pol Espargaro tak bisa berbuat banyak. Setelah mengasapi Pol, laju Bastianini semakin tak terbendung. Brad Binder yang ada di peringkat kedua pun tak bisa berbuat banyak untuk mengejar Bastianini. Status juara MotoGP Qatar 2022 yang disandang Bastianini ini terasa sangat spesial baginya. Enea Bastianini lahir di Rimini, Italia pada tanggal 30 Desember tahun 1997. Rider berusia 24 tahun ini mengawali kariernya di kelas Moto3 pada 2014 lalu. Saat itu, Bastia muda melakukan debut bersama tim Go dan Van Moto3. Ia langsung mencetak angka perdananya ketika membalap di seri kedua tahun itu. Bastia lantas pindah ke Gresini Racing Moto3 pada 2015. Semusim di sana, kemampuan balapnya semakin meningkat. Ia juga semakin sering naik podium. Meski demikian, ia tak pernah menjadi juara dunia Moto3.
Itu tak membuat karirnya terhambat, terbukti pada 2019, ia bergabung dengan tim Italtrans Racing di Oto-Oto. Hanya butuh setahun, Bastianini langsung menisbatkan diri sebagai rider kelas atas Oto-Oto. Pada musim 2020, ia menjadi juara Oto-Oto dengan koleksi 205 poin. Itu membuatnya langsung naik kelas ke ajang MotoGP pada 2021. Namun, karirnya di kelas utama tak langsung bersinar. Ia dipercaya meniti karir dari tim satelit Ducati terlebih dahulu. Lagi-lagi, bakatnya yang luar biasa kembali melambungkan namanya di pertengahan musim 2021. Kala itu, jadwal MotoGP membawanya ke San Marino. Pada balapan tersebut, ia tampil luar biasa dengan mengasapi rider kenamaan seperti Jack Miller, Espargaro bersaudara dan bahkan Marc Marquez. Itu membuatnya berhasil mengakhiri balapan di posisi ketiga. Padahal, ia memulai balapan dari posisi ke-12. Hebatnya lagi, Bastianini kala itu, cuma, menunggang motor Desmosedici keluaran 2019. Ini membuat decak kagum bermunculan, tak terkecuali dari legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi. Rekan senegara Bastianini ini melabeli sang junior dengan sebutan setan. Ia sangat cepat, ungkap Rossi. Sepanjang pekan ini, dia membalap seperti setan. Dan kali ini, ia juga tak kalah cepat. Jadi selamat untuknya. Saya pikir dia memiliki masa depan yang luar biasa, sambungnya. Ujian dari Valentino Rossi ini tentu tak main-main bobotnya. Harapannya, Bastianini tetap bisa fokus dengan karir balapnya dan semakin mengkilap di kelas utama MotoGP. Momen paling bikin haru dari GP Qatar adalah ketika melihat ibu Nadia Padovani menangis bahagia melihat timnya bisa menjuarai balapan perdananya sejak GP Portugal 2006. Kemenangan ini juga menjadi yang pertama pada balapan pertama dari Gresini Ducati. Tentunya, bukan hal yang mudah bagi ibu Nadia dan keluarga untuk mengharumkan nama Gresini Racing, terlebih pasca ditinggal mendiang suaminya, Fausto Gresini awal tahun lalu. Namun ada insiden yaitu ketika Francisco Bagnaia menabrak Jorge Martin saat berusaha menyalip Jorge Martin di MotoGP Qatar. Bagnaia yang terjatuh menyenggol motor Martin dan keduanya terseret ke gravel. Bagnaia terlihat meminta maaf ke Martin usai insiden crash itu.